Yang disebut dengan taubat adalah berhenti dari sifat-sifat tercela kembali kepada sifat-sifat terpuji. Nah, orang yang taubat, dia berhenti melakukan perbuatan atau sifat-sifat tercela kembali kepada sifat-sifat terpuji. Kembali berhenti dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat kembali kepada perbuatan taat. Berhenti dari berjalan menuju neraka kembali kepada jalan menuju surga. Itu apa permulaan daripada tobat? Permulaan tobat adalah tobat dari dosa-dosa. Menganggap diri kita sebagai waliullah saja itu harus bertobat, apalagi kita menganggap diri kita sebagai wali yang mursyid. Wah, ini lebih berbahaya. Berpikir jangan mengharapkan kita bisa menjadi waliullah. Jangan diharapkan kita bisa menjadi mursyid. Terus cuma kemuliaan seseorang yang berpikir terletak bukan pada posisi dan sejauh mana orang itu bisa cukup mengamalkan pikir. Batas akhir daripada tobat adalah bertobat dari lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walau sekejap. Alhamdulillahilladzi fardada taubata wa harramal isra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul adzim. Sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Ahmad, Ibu Hajah Dewi beserta keluarga besarnya, para asatid, para hujat, para sesepuh, Bapak Ibu, Ikhwan, Thariqah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya. Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, mari sebelum kita mulai ta'lim, kita awali doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadirin, Allahu hadirin, Allahu nadirin, Allahu nadirin, Allahu syahidun alayya, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, Allahu mu'in, Wallahu bi kulli syai'in muhit. Allahu bi kulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a, Rabbi zidni ilman nafi'a, warzuqni fahman wasi'a, warzuqni fahman wasi'a, bi rahmatika ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Ila radhi nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ila hadhihi syekh Ahmad Sayyid wa Fatihul Arifin al-Fatihah. Kita lanjutkan kaji kita terkait
terkait kitab Tafsir halaman 5, 9 baris dari atas, 9 baris dari atas. Ada yang Antal Azizul Hakim. ada yang mau coba baca atau salah gitu? Ada yang mau coba baca di antara jemaah? Innaka Antal Azizul Hakim. Innaka Antal Aziz. Pak Budi udah ketemu ya? Senin. Innaka Antal Azizul Hakim. Ibu udah ya Innaka. Tulisan Innaka Antal Azizul Hakim Al-Baqarah 129 tuh. Terakhir kemarin itu ya Ustaz ya? Terakhir itu ya. Saya mau baca. Pajar langsung. Pajar baca. Bila nanti suatu saat kita latihan baca, nggak apa-apa, sama yang namanya aja bebas. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Surah Yusuf ayat 108. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul, katakanlah, hadhihi sabili, ini adalah jalan, ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah, ala basiratin, berdasarkan hujah atau argumentasi. Anak, aku, wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang metode Rasulullah SAW di dalam menyampaikan hidayah Allah berupa Al-Quran dan dinul haq, agama yang benar. Ada 3 metode yang sedang kita bahas. Yang pertama adalah metode tilawah, yang kedua metode tazkiyah, dan yang ketiga metode taklim. Ya, itu sekedar mengingatkan aja. Nah, pada ayat yang tadi kita baca, Allah memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk mengatakan, memproklamirkan, mendeskripsikan, qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Apa yang dimaksud dengan hadhihi sabili? Di dalam beberapa tafsir dijelaskan bahwa yang dimaksud hadhihi sabili adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu dimaksud hadhihi sabili. Dalam tafsir Al-Munir karangan Syekh Wahbah Az-Zuhairi juga dijelaskan seperti itu. Ini adalah jalan, artinya kalimat tauhid la ilaha illallah adalah merupakan jalan dakwah Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti Rasul. Maka di sini ada ayat, ini kalau tadi kan diterjemahkan terpisah, ini kalau diterjemahkannya nyatu yang bagus, katakan bahwa Muhammad, inilah jalanku, ad'u ilallahi ala basyiratin ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak manusia untuk menuju kepada Allah berdasarkan
argumentasi yang kuat, hujah yang kuat, dalil yang kuat. Jadi dengan kalimat la ilaha illallah, Rasul dan orang-orang beriman yang mengikuti Rasul mengajak manusia untuk menuju kepada Allah dengan menggunakan basyirah. Basyirah ditafsirkan oleh para ulama tafsir adalah dengan hujah, argumentasi, dalil yang kuat. Basyirah itu kan mata batin sih. Basyirah mata batin, ya kan, mata batin. Tapi para ahli tafsir mentafsirkan basyirah dengan dalil, dengan bukti, dengan hujah para ahli tafsir. Terkecuali Syekh Abdul Qadir dalam tafsir Al-Jilani mentafsirkan basyirah benar-benar sebagai mata batin yang mendapatkan limpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasul itu tujuan dakwahnya itu termasuk orang-orang yang mengikuti Rasul dari generasi ke generasi terus bersambung sanadnya sampai ke sana guru mursyid kita itu mengajak manusia menuju kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi tujuan dakwah jadi tauhid. Ini tujuan dakwah setiap rasul, setiap nabi dan setiap penerus bagi Rasul Muhammad SAW. Ajaknya supaya orang kenal kepada Allah, supaya orang mengesahkan Allah dan ajak orang untuk urusan dunia. Dikenalkan kepada urusan dunia juga, dikenalkan supaya orang itu kenal Allah. Makanya hadhihi sabili, kalimat la ilaha illallah itu adalah jalanku. Aja'u minallahi, aku dengan kalimat itu, dengan kalimat la ilaha illallah, aku dan orang-orang yang bersamaku mengajak manusia untuk menuju kepada Allah. Dan ini tujuan dakwah. Selanjutnya Syekh Ahmad Sayyidullah Fatajul Amin menjelaskan, faya ayyuhal ikhwan, wahai sekalian ikhwan. Bahasanya bahasa seorang cuma biasa, gak bilang dari ya. Faya ayyuhal ikhwan, wahai sekalian ikhwan. Jadi menempatkan dirinya dengan murid-muridnya luar biasa. Jarang seorang guru seperti itu. Kita kadang-kadang kan menganggap karena sudah dianggap ustaz, menjadikan diri kita lebih tinggi dari muridnya. Kan seringnya begitu. Tapi akan saya cium bolak-balik. Seringnya kan begitu kan. Padahal dalam amaliyah belum tentu si ustaz itu lebih hebat dari muridnya. Bisa jadi muridnya lebih istiqomah dibanding ustaz. Seperti itu kan. Faya ayyuhal ikhwan, wahai sekalian ikhwan, intabihu, sadarlah. Setelah tadi mengutip firman Allah bahwa tujuan dakwah Rasulullah dan para penerusnya adalah mengajak orang supaya bertauhid, maka selanjutnya Syekh Ahmad Sayyidullah Fatajul Amin mengajak ikhwan untuk sadarlah, intabihu, sadarlah, wasari'u, dan bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan dari Tuhan. Pertanyaannya, dengan cara apa kita menuju ampunan Allah? Pertanyaannya itu. Dan dengan siapa kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa bisa sendirian? Pertanyaan pertama, dengan apa kita menuju ampunan Allah? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam Sirrul Asrar beliau menjelaskan
menuju ampunan Allah itu bitaubati, dengan taubat. Maka di dalam Syekhul Asr ketika menjelaskan puasa itu ila maghfiratin min rabbikum bitaubati, dengan taubat. Taubat ini makom pertama. Kalau kita ingin menempuh perjalanan menuju kepada Allah, itu pertamanya itu taubat. Apa itu taubat? Taubat secara bahasa itu saya ambil dari kitab Al-Minah Usaniyah. Kitab Minah Usaniyah ini salah satu referensi rujukan dari kitab-kitab Usul. Justru dulu waktu kita bahas di bab pertama itu salah satu kitab dari jaringan rujukan di halaman 3 adalah Al-Minah Usaniyah. Maka saya ambil sengaja karena ini rujukannya. Jadi yang disebut taubat secara bahasa at-taubatu fil lughati ar-ruju'. Taubat secara bahasa itu artinya kembali. Jadi rupanya manusia itu fitrah asalnya memang suci. Fitrah asal manusia itu kenal sama Allah. Kenal sama Allah fitrah asalnya. Dulu kita waktu di alam lahir kita ini kenal sama Allah. Waktu masih dalam bentuk ruh. Tapi begitu ruh masuk ke dalam jasad, mulai lupa sama Allah, lupa tentang kembalinya, tentang maksiat, tentang berbuat dosa. Padahal tadinya ruh itu kenal sama Allah ketika masih di alam lahir. Maka ketika manusia tidak berada pada tempat semula, dia berbuat maksiat, maka ketika dia bertobat, dia kembali kepada tempat aslinya, kembali kepada suci. Maka tobat secara bahasa adalah ar-ruju, kembali. Yuqalu, dikatakan taba, dia telah bertobat. Artinya rojaah, dia telah kembali. Itu secara bahasa. Jadi kalau kita pakai uang sekarang di Kreo, terus nanti kembali ke mana rumahnya Pak? Senayan kan? Rawat Pulau, nah itu secara bahasa kembali ke tempat semula. Itu secara bahasa. Saya mau tahu kata secara bahasa. Sedangkan secara syariah, secara syariat, wa fi syar'i ar-ruju'u amma kana mad'uman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Secara istilah syariat, yang disebut dengan taubat adalah berhenti dari sifat-sifat tercela kembali kepada sifat-sifat terpuji. Itu taubat. Tadinya hobi mengoleksi sifat-sifat tercela, berhenti, kembali mengoleksi sifat-sifat terpuji. Kan ada orang yang hobinya mengoleksi sifat tercela, ada hobi ngomongin orang, hobi sehari ngomongin orang, belum kayaknya aneh nih, gak enak kayak sifat. Sini mah nggak ada. Di sini ada. Sini ahli pikir semua. Luar sono di pasar. Ini orang hobi koleksi perbuatan tercela, sifat-sifat tercela. Nah, orang yang taubat, dia berhenti melakukan perbuatan atau sifat-sifat tercela, kembali kepada sifat-sifat terpuji. Kembali berhenti dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat, kembali kepada perbuatan taat. Berhenti dari berjalan menuju neraka, kembali kepada jalan menuju surga. Itu taubat. Dan kita dididik untuk ke arah itu. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam bertobat. Jadi dengan cara apa kita bersegera menuju ampunan Allah adalah dengan cara bertaubat. Maka taubat itu ada permulaan, ada puncak, ada startnya, ada finishnya. Dalam bahasa kita di sini ada bidayah, permulaan, ada nihayah. Bidayah itu permulaan, startnya. Apa permulaan daripada taubat? Permulaan daripada taubat
taubat? Fabidayatuha at-taubatu minal kabairi, bertobat dari dosa-dosa besar. Kalau kita punya dosa besar, kita bertobat dari dosa-dosa besar, insya Allah kita tidak punya dosa besar, tidak punya harga. Salah satu contoh dosa besar, kita durhaka sama orang tua, dosa besar. Syirik itu dosa besar. Nah, kalau kita punya dosa-dosa besar, maka pertama bidayah taubat itu, permulaan taubat adalah bertobat dari dosa-dosa besar. Setelah bersih dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan, kita mengakui dan menyesali atas perbuatan dosa itu, maka selanjutnya adalah summas shaghair, bertobat dari dosa-dosa kecil. Kayaknya dosa kecil itu kita pabriknya ya. Karena manusia itu kayak pabrik, produk yang dihasilkan kalau pahala ya dosa. Saat ini pahala, bubar ini pahala yang dalam. Keluar dari majelis belum tentu pahala, harus diakui belum tentu pahala. Apalagi kayak Ustaz pulang dari majelis, bonceng di motor, lihat berbagai macam pandangan. Wah, ini apalan pertama. Jadi kalau diterusin, jadi dosa-dosa kecil, rasa-rasanya kita semua itu selalu memperoleh itu. Harus diakui, makanya kita harus banyak istighfar. Nah, kita harus bertobat, mengakui dan menyesali. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, berapa banyak dosa kecil yang telah kita lakukan, berapa pahala yang telah kita peroleh, itu harus selalu kita muhasabah sebelum kita tidur. Dari mulai bangun tidur, start itu jam 2 pagi taubat. Sholat sunnah, zikir sampai subuh, pahala semua tuh, pahala semua. Subuh ada, tidur ada, sepanjang ada. Ya bisa dari subuh yang dalam cuma 1-2 orang. Bila tidur, tunggu nantinya. Bila menjalani kata-kata juga, nah itu tuh udah dosa. Itu tidak berdosa ya. Terus nanti habis subuh, habis isro kita kerja sesuai dengan rutinitas kita. Di situ udah mulai kita dihadapkan dengan berbagai macam dosa pahala. Kita hitung coba, kita lakukan muhasabah, itu dosa-dosa kecil. Nah, kalau dosa-dosa kecil sudah kita bersihkan, maka bertobat. Summal makruhat, bertobat dari perkara-perkara yang makruh. Perkara yang makruh. Makruh itu sesuatu yang dikerjakan enggak tinggalkan dengan itu makruh. Makruh itu kan larangan Allah, tapi dengan dalil yang enggak terlalu tegas. Kalau yang tegas haram. Makruh. Jadi makruh itu sesuatu yang dibenci oleh Allah sebenarnya, tapi ketika orang melakukan tidak berdosa. Cuman sebaiknya dihindari. Apalagi kalau kita sudah belajar mikir. Kalau sudah belajar mikir itu jangankan yang haram, yang makruh harus kita tinggalkan. Contoh makruh rokok ini orang-orang segoyangnya kalau habis makan dan rokok jadi itu kan makruh. Masuk di situ ya Ustaz tuh ya, tak aman. Guru kita mencontoh guru kita. Saya masih merokok dari beliau yang makruh nggak pernah dilakukan, nggak pernah yang makruh itu beliau tinggalin. Nah kita tuh berusaha mencontoh pelan-pelan. Pertama asam
nikahin pakai permen biasa. Saya dulu punya pencari rokoknya itu luar biasa, tapi dia punya keinginan untuk berhenti merokok. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa. Jadi bertobat dari segala hal yang makruh. Summa min hilafil aula, kalau dari yang makruh itu sudah kita hindari, sudah bertobat, lalu berikutnya adalah bertobat dari menyalahi segala hal yang utama. Bertobat dari menyalahi keutamaan. Contoh makruh tadi yang paling sering kita lakukan, ada kita nggak sadar minum pakai tangan kiri. Kadang-kadang saya kan. Minum asik atau minum berdiri, makan berdiri. Nah, setelah bertobat dari hal-hal yang makruh, maka kita bertobat dari menyalahi keutamaan, sesuatu yang utama. Rasulullah memerintahkan kita menjadikan sunnah untuk selalu sholat duha, sholat malam. Terus kita nggak mau ngamalin sunnah itu. Ya, atau sebaliknya kita mementingkan sunnah tapi faktinya subuhnya lewat. Pokoknya habis mengerin tablet akbar sampai malam, punya nah sering itu ini menyalahi yang utama. Nah, kita harus sering bertobat terhadap hal itu. Kalau kita sudah tobat dari menyalahi sesuatu yang utama, maka berikutnya adalah summa min ru'yatil hasanah, bertobat dari kita menganggap diri kita sebagai orang baik. Kita mengakui diri kita sebagai orang baik. Saya adalah orang baik. Tangan saya kan atas. Saya kan banyak ibadah. Saya kan rajin pikir. Wah, pikir jalan saya di atas itu. Saking melayang. Saking ngantuknya. Melayang di mana? Perasaan dari jadi menganggap diri kita itu baik, itu pun harus bertobat. Karena akan menjadikan, kalau kita menganggap diri kita ini orang baik, akan menjadikan diri kita ini sombong, takabur, menganggap orang lain itu rendah, menganggap orang lain itu kotor. Setelah kita bertobat dari anggapan diri kita sebagai orang yang baik, selanjutnya adalah summa min ru'yatihi annahu sara mahdudan min fuqara'iz zaman. Bertobat dari menganggap diri kita ini sebagai kekasih Allah, menganggap diri kita sebagai wali Allah. Zikir kan itu walian. Karena kita sudah belajar zikir, lalu kita wali Allah. Hanya cesta. Dia harus tobat. Menganggap diri kita sebagai kekasih Allah. Apalagi menganggap diri kita sebagai wali mursyid. Menganggap diri kita sebagai wali Allah saja itu harus bertobat, apalagi kita mengaku diri kita sebagai wali yang mursyidah. Wah, ini lebih berbahaya kan? 38 ya, kecuali ada legalitasnya lah ya cerita. Kalau tidak ada legalitasnya banyak ditolak. Umum Allah masih kasih kesempatan hidup. Sebab iblis itu amat nafsu luar biasa, menjerumuskan kita. Meskipun kita dipandang makomnya sudah tinggi, kalau kita tidak hati-hati terhadap bisikan nafsu dan godaan iblis, bisa terjerumus. Menganggap diri kita seorang wali, menganggap diri kita seorang muslim, itu perlu bertobat. Ini pesan dalam kitab Al-Qur'an pesannya. Jangan marah
dalam kebanggaan, simbol-simbol seperti itu, masih mending kita jadi murid daripada jadi wali. Jadi murid lebih aman, udah aneh sedikit. Makanya terus aja udah istiqomah aja berpikir. Persoalan nanti Allah mau tingkatin kita itu urusan Allah, tapi kita istiqomah dalam berpikir. Berpikir jangan mengharapkan kita bisa menjadi waliullah, jangan mengharapkan kita bisa menjadi mursyid. Teruslah kita berpikir, sebab kemuliaan seseorang di dalam berpikir terletak bukan pada posisi orang itu, tapi sejauh mana orang itu bisa istiqomah mengamalkan pikir tersebut. Seorang murid kelihatannya murid biasa atau jadi mata luar biasa. Al-Quran Wes Al-Qur'an kan orang yang di dunia di mata manusia gak dikenal, tapi di mata Allah dan malaikat-malaikatnya itu makhluk yang dikenal. Itu Wes Al-Qur'an. Jadi dia gak dikenal di dunia. Kalau saja Rasulullah tidak memberikan informasi siapa Wes Al-Qur'an, gak dikenal. Biasa dia jalan, dia apa juga orang cuek, bukan pejabat, orang biasa, bukan orang kaya. Ya, tapi di alam manapun dikenal oleh para malaikat. Nah, kita harus seperti itu. Gak usah kita pengen dipandang oleh manusia sebagai syekh, sebagai teknik pengekat. Pokoknya jadilah kita murid yang sesungguhnya. Ya. Jadi murid itu lebih susah, istiqomah itu lebih berat. Selanjutnya setelah kita bertobat dari menganggap diri kita sebagai kekasih Allah, lalu summa min ru'yati annahu sidqun fit taubati, bertobatlah dari suatu anggapan bahwa kita sudah benar-benar bertobat kepada Allah. Kita merasa bahwa kita ini sudah benar-benar tobat. Ustaz, saya sudah benar-benar tobat, Ustaz. Istighfar saya setiap hari banyak. Padahal cuma 3 kali kalau sholat. Ngomongnya banyak. Alasannya kan 3 itu jamak, Ustaz. Artinya banyak. Alasannya itu karena udah belajar ilmu nahu atau Ustaz belajar. Ukuran banyak kan 3. Ya kan, kalau 3 berarti banyak. Istighfar 3 kali ya banyak. Jadi menganggap diri kita ini sudah benar-benar bertobat, itu pun harus bertobat. Jadi istiqomahlah di dalam bertobat. Yang selanjutnya, setelah kita bertobat dari merasa benar kita sudah bertobat, selanjutnya adalah bertobat dari segala lintasan hati yang menyebabkan kita jauh dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Lintasan hati yang membuat Allah dari itu, kita harus bertobat. Itu tobat pada tingkatan hidayah beriman. Tingkatannya seperti itu. Nah, apa puncak tobat kalau gitu? Kan tadi ada startnya, ada permulaannya. Sedangkan puncak daripada tobat, wanihayatul tobat, batas akhir daripada tobat adalah bertobat dari lupa kepada Allah Subhanahu wa taala walau sekejap mata. Walau sekejap mata. Sekejap mata berarti gimana? Dipat kan sekejap mata. Walau sekejap mata kalau kita lupa kepada Allah, segeralah kita bertobat supaya kita terus ingat kepada Allah. Ini puncaknya tobat. Jadi puncaknya tobat adalah di mana orang itu kolbunya senantiasa berpikir kepada Allah. Kolbunya, walaupun sekejap mata, setiap tarikan nafas kolbunya berpikir, terkoneksi, tersambung terus dengan Allah. Ini puncaknya tobat. Jadi kalau kita lihat pembagian tobat dalam kitab Minhajus Saniyah, maka guru kita sedang mendidik kita agar kita mencapai tobat yang level puncak. Hebat atau hebat? Cuma kita saja. Kita sedang dididik oleh guru kita
agar tobat kita itu bukan lagi tobat level permulaan, tapi tobat yang langsung kepada level puncaknya di hayatul tobat, di mana kita selalu dilatih kalbu kita terus berpikir kepada Allah. Beruntung kita, sebab banyak saudara-saudara kita yang belum mendapatkan talqin dzikir, maka kita beruntung. Paham ya? Jadi dengan cara apa kita segera menuju ampunan Allah adalah dengan bertobat. Pertanyaan yang kedua, bersama siapa kita menuju ampunan Allah? Apakah bisa sendirian? Maka selanjutnya di dalam kitab kita sungguh dijelaskan maka hadhil mawaqidil ruhaniyah, bersama rombongan rohani. Jangankan kita melakukan perjalanan menuju Allah, kita mau mengantar saja, saja umpamanya ada di roda mau mengantar, gak mungkin saja jalan sendirian. Gak mungkin jalan sendirian, pasti dia akan undang orang, rombongan datang. Rombongan, sambil ngobrol, atau masa atau nanti datang sendiri. Saya mau nikahin di bapak, ditanya rombongannya mana? Ustaz Ahmad aja, bawa rombongan. Itu baru dunia. Urusan manusia itu pakai rombongan. Kita mau umroh sendirian atau pakai rombongan? Pakai rombongan. Kalau sendirian di sana celingak-celinguk, kita nggak tahu medannya. Itu di dunia. Apalagi perjalanan menuju Allah yang godaannya banyak. Maka harus bersama dengan siapa kita melakukan perjalanan menuju Allah? Ma'a hadhil qawafilur ruhaniyah, bersama rombongan ruhani, bersama orang yang silsilahnya nyambung sampai ke baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi kita akan terbimbing rombongan ruhani, karena orang-orang yang masuk dalam silsilah itu, dalam qawafilur ruhaniyah, adalah orang-orang yang rohaninya sudah bersih, kolbunya sudah bersih, sudah tidak ada lagi kecenderungan untuk berbuat maksiat. Di orang-orang yang kolbunya bersih, silsilah A ke B ke C sampai ke baginda Rasul. Ini adalah rombongan rohani. Kita harus nempel kepada itu. Makanya dalam salah satu hadis di dalam kitab Khazinatul Asrar, itu Rasulullah bersabda, kun ma'allah, jadilah kamu selalu bersama dengan Allah. Kun ma'allah, fa'ilam takun ma'allah, fakun ma'amangkana ma'allah. Jika engkau tidak mampu bersama dengan Allah, fakun ma'amangkana ma'allah, maka jadilah kamu orang yang selalu bersama dengan orang yang bersama dengan Allah. Kenapa? Fa'innahu yusiluka ilallahi in kunta ma'ahu. Karena orang yang kolbunya selalu bersama dengan Allah akan mengantarkan engkau untuk bisa bersama dengan Allah. Kita bisa sendirian untuk bisa apa? Bisa untuk bisa selalu bersama dengan Allah. Berat sendirian. Maka karena kita menyadari kita nggak mampu untuk bersama dengan Allah sendirian, kita harus nempel kepada orang yang kolbunya selalu bersama dengan Allah. Maka kita akan terbawa untuk bisa sampai juga kepada Allah. Contoh kita naik kereta, mau pergi ke Malang, karena mau dulu Bromo, ya kan, pakai pesawat naik kereta. Sebutnya kan tingkat kita ikut gerbong, sekalipun kita makanya beli tiketnya pas terakhir, dapat gerbong yang terakhir, tetap akan sampai kepada tujuannya. Kenapa? Karena kita nempel kepada gerbong di depannya. Gerbong depannya nempel terus, itu pasti akan sampai. Paham? Pasti akan sampai. Ini nggak pakai silsilah, pengen ke Malang nggak pakai naik kereta
Dia naik ke gerbong, tapi ternyata cantelan gerbongnya nggak nyantel pada gerbong depan. Dia merasa udah ngantuk-ngantuk, udah sampai ke wilayah dekat Malang, tentunya masih di Gambir. Nah, perasaan ngantuk. Dan diinformasikan udah mendekati Malang, tentunya masih di Gambir. Kenapa? Begitu dicek, gerbongnya terputus. Gerbongnya terputus, nggak nyambung dengan gerbong sebelumnya. Ini bahayanya orang yang ketika dia itu bertoriko, dia ikut kepada silsilah sebelumnya, tapi karena mursyid di silsilah tersebut dipanggil oleh Allah, lalu dia mengambil mursyid yang lain. Itu sama dengan orang ambil gerbong itu, seakan-akan dia itu sudah sampai, padahal dia masih jalan di depan. Ini berbahaya. Itu gambarannya seperti itu. Makanya menuju perjalanan menuju Allah harus bersama dengan rombongan bukan, harus dengan orang yang bersilsilah. Kalau tanpa bersilsilah benar godaannya berat. Insya Allah nanti kita lanjutkan bagaimana kelanjutan daripada kitab Mutanabs seperti itu. Karena sampai jam 10 kurang bisa 10 kurang ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar zikir.